Harus diakui, memang begitu sulit menyatukan ego dan selera pemusik yang sudah pasti tak sama dalam sebuah band. Bisa dibilang, itu adalah pekerjaan yang cukup berat. Belum lagi tetek bengek lainnya yang kerap berwujud krusial. Mulai dari konsepsi hingga persepsi bermusik, sehingga bongkar pasang personil tak bisa terelakkan. Begitupun dengan God Bless, salah satu legenda musik rock Indonesia yang telah dimasuki begitu banyak pemusik rock mumpuni dalam perjalanannya. Di awal kemunculannya, God Bless belum punya materi orisinal. Mereka masih menjadi cover band yang membawakan ulang lagu-lagu Kansas, Easy Beats, Genesis sampai Deep Purple. Di saat band-band rock sangkatan mereka seperti AK sampai Freedom of Rhapsody mulai menghamba pada pop demi memenuhi tuntutan label dan selera pasar, God Bless sebaliknya, dengan gagah berani menolak berkompromi terhadap kegandrungan masyarakat akan musik pop. Lalu, bagaimana sekelumit kisah tentang band legenda yang juga pernah membuka konser di Purple dan Suzi Quatro di Jakarta ini? Yuk langsung saja kita gaskan! Ahmad Albar yang dikenal lewat layar lebar sebagai Jenderal Kancil di tahun 60-an, tiba-tiba menghilang dan hidup di negeri Belanda. Di negara kincir angin itu, ia tercatat sebagai salah seorang vokalis muda berbakat. Bersama teman-temannya yang musisi Belanda, ia sempat membentuk grup band Take Five tahun 1966 sampai 1967, kemudian mendirikan Cloverleaf tahun 1967 sampai 1972. Mereka menghasilkan satu album dan 5 single, juga melahirkan hits Don't Spoil My Day serta Grey Clothes yang menyabet sukses. Pada tahun 1972, dirinya kemudian kembali ke Jakarta, membawa serta gitaris satu grup di Cloverleaf, Ludwig Lemons. Sampai di Jakarta, ia, panggilan akrabnya, dan Lemons menyaksikan maraknya band-band rock yang tumbuh subur di Indonesia. Maka diajaklah Doni Fatah yang jago memainkan bass, Yoki Suryo Prayogo pada keyboard, dan Fuad Hasan pada drum untuk memperkuat grup rock tersebut di tahun 1973. Setelah personel terkumpul, maka ia butuh nama untuk identitas band ini. Pemilihan nama bagi ia dan kawan-kawan nyatanya bukan perkara yang mudah. Berkali-kali mereka saling tukar ide soal nama. Berkali-kali juga mereka gagal menemukan kesepakatan. Dari The Balls, The Root, The God sampai Crazy Wheels dianggap kurang cocok untuk merepresentasikan karakter mereka. Hingga akhirnya, di penghujung Desember 1972, mereka berhasil mendapatkan nama yang tepat untuk band, God Bless. Inspirasinya berasal dari kartu ucapan bertuliskan May God Bless You yang tergeletak di meja tamu di rumah Camelia Malik, adik Iyek. Nama grup band God Bless tidak terlepas dari nama Ahmad Albar dan Doni Fatah Gagola. Lantaran kedua musisi inilah pendiri grup band rock legendaris ini sehingga bisa eksis sampai saat ini. Sejak saat itu, God Bless tidak hanya menjadi identitas mereka yang terus dijaga hingga saat ini, tapi juga menginspirasi band-band rock Indonesia setelahnya. Penampilan perdana God Bless terjadi pada Mei 1973. Saat itu, mereka main di Taman Ismail Marzuki atau TIM Jakarta Pusat. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, mereka masih menjadi cover band membawakan lagu musisi-musisi ternama. Namun, kondisi tersebut tidak dapat menghentikan mereka untuk jadi terkenal. Mereka dinilai berhasil merepresentasikan musik rock beserta budayanya, anti kemapanan dan kebebasan secara paripurna. Gaya busana yang nyentrik dan aksi panggung yang liar membuat orang-orang terpesona dengan kehadiran God Bless. Menurut pengamat musik Denny Sakri, God Bless memiliki karakter ideal sebagai band rock panutan yang membersihkan inspirasi bagi grup band sangkatannya maupun angkatan-angkatan setelah mereka. Dirinya mencontohkan grup dangdut Soneta asuhan Rhoma Irama yang meniru penampilan ia dan kawan-kawan saat tampil di panggung. Nama God Bless makin moncir saat mereka memperoleh sambutan luar biasa dalam konser Summer 28 yang diselenggarakan di Ragunan pada Agustus 1973. Acara ini dianggap meniru Woodstock 69 dengan menampilkan total 17 band Indonesia serta negara-negara lain di Asia Tenggara. Namun, di tengah popularitas, God Bless ditinggal pergi kedua personilnya karena kecelakaan lalu lintas, yaitu Fuad Hasan dan Soman Lubis pengganti Yoki. Belum lagi mereka harus menerima pengunduran diri sang gitaris Ludwig. Namun ia dan Doni tidak ingin lama-lama berkabung.
God Bless harus terus jalan, begitu pikir mereka. Maka untuk mengisi kekosongan yang ada, mereka kemudian mengajak Ian Antono di posisi gitar, Teddy Sujaya pada drum, dan merekrut kembali Yoki. Pada tahun 1975, God Bless akhirnya melepas debut album yang diberi tajuk God Bless. Denny Sakri dalam tulisannya menyebut album debut itu merupakan pertanda idealisme bermusik tak pernah bisa dibeli. Ketika God Bless tengah menikmati debut albumnya, tiba-tiba datang tawaran show membuka konser di Purple dan Zuzi Quatro di Jakarta tahun 1975. Aksi panggung mereka sebagai band pembuka sempat menuai pujian dari musisi asing, terutama Zuzi Quatro yang memuji permainan bass Doni Fatah. Setelah God Bless makin berkibar, anak-anak band yang memilih aliran musik rock ini menguasai seluruh panggung pertunjukan di Indonesia. Maka pada tahun 1980, mereka merilis album kedua dengan nama Cermin, dengan pemain keyboard Abadi Susman yang menggantikan posisi Yoki, lantaran pemain musikus andal ini harus mengerjakan sejumlah proyek musik di grup. Sejak merilis Cermin, God Bless lama vakum, masing-masing personilnya sibuk. Doni Fatah, salah satu pendiri grup ini, berangkat ke Amerika untuk memperdalam bisnis musik, sedangkan Ahmad Albar sibuk dengan solo karirnya. Hingga pada tahun 1986, sepulang Doni dari Amerika, God Bless kembali masuk rekaman dengan kembali ke formasi ketujuh, yakni Ahmad Albar, Doni Fatah, Yoki Surya Prayogo, Ian Antono, dan Teddy Sujaya, dengan merilis album Semut Hitam yang didanai Luxelebor, yang sekaligus menjadi promotor pertunjukan musik gaek ini dan meraih sukses dalam penjualan albumnya. Di tahun 1989, Ian Antono cabut dari grup, dan posisinya digantikan Ed Syahrani, gitaris muda yang cukup potensial. Lahirlah album Raksasa tahun 1989, dan pada tahun 1990 mereka mengubah serangkaian hits God Bless dari album-album terdahulu yang dikemas dengan apik dalam The Story of God Bless. Kevakuman kali ini cukup lama. Yoki meninggalkan God Bless untuk bergabung dengan Kantata Takwa dan Suami. Ia berkolaborasi dengan teman-teman musisi seperti Setiawan Jodi, Iwan Fals, Toto Tewel, Saung Jabo, dan beberapa musisi lain. Sedangkan Ahmad Albar dan Doni Fatah ikut bergabung dengan Ian Antono yang mendirikan grup musik baru Gong 2000. Bersama teman-teman musisi seperti Yaya Muktio pada drum dan Hari Anggoman pada keyboard yang menghasilkan album Barat Timur tahun 1991, double album Live in Jakarta tahun 1992, Laskar tahun 1993, Prahara Lidah Petaka tahun 1997. Kejenuhan dari kesibukan masing-masing personel God Bless mulai terasa. Justru mereka merasa rindu dan kangen untuk bergabung kembali di God Bless yang mereka bangun dengan susah payah. Di tahun 1997, mereka sepakat untuk berkumpul dan realisasilah album mereka yang diberi judul Apa Kabar tahun 1997. Pada era tahun 2000-an, God Bless mengalami beberapa kali perombakan personil. Di antaranya adalah masuknya kakak beradik Inang pada drum dan Iwang Nur Said pada keyboard. Kembalinya Abadi Susman untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Yoki, dan sempat diselingi dengan kehadiran Yaya Muktio dan Gilang Ramadan pada posisi drummer. Formasi Yaya Muktio dan Abadi Susman bersama trio God Bless, Ahmad Albar, Doni Fatah, dan Ian Antono menelurkan sebuah album pada medio 2009 dengan judul God Bless 36 yang menandai 36 tahun perjalanan God Bless di belantika musik Nusantara. Pada tahun 2012, God Bless mulai diperkuat oleh drummer Fajar Satriatama yang tak lain adalah rekan Ed Syahrani sekaligus pendiri dari band Edani. Berawal dari sekedar additional player, Fajar yang menggantikan posisi Yaya Muktio berhasil membawa warna baru dan modern pada God Bless, tapi tak menghilangkan ciri dan warna asli God Bless yang selama ini dirindukan oleh para penggemarnya. Formasi ini pun akhirnya bertahan cukup lama, hingga akhirnya pada awal tahun 2017 mereka merilis sebuah album Cermin 7, sebuah album rekam ulang dari salah satu album God Bless paling fenomenal, yaitu Cermin pada tahun 1980. Album Cermin 7 mendapat apresiasi yang cukup bagus dari para pecinta musik tanah air bahkan mancanegara. Pada tahun beredarnya, album ini berhasil menjadi salah satu nominasi album terbaik dari Anugerah Planet Musik 2017, serta berhasil meraih penghargaan album rock terbaik pada ajang AMI Awards 2017.
Sudah 49 tahun, God Bless dibangun dengan susah payah dan keringat serta air mata. Secara selektif, grup ini hanya menghasilkan 7 album, yakni God Bless pada tahun 1975, Cermin tahun 1980, Semut Hitam tahun 1988, Raksasa tahun 1989, Apa Kabar tahun 1997, God Bless 36 tahun 2009, Cermin 7 tahun 2017, ditambah sebuah kompilasi yang dikemas dalam The Story of God Bless tahun 1990. Saat ini God Bless diawaki oleh Ahmad Albar pada vokal, Doni Fatah pada bass, Ian Antono pada gitar, Abdi Susman pada keyboard, dan Fajar Satritama pada drum. Namun, pada beberapa kesempatan, di saat Doni Fatah menjalani perawatan akibat sakit jantung, posisinya digantikan Arya Setiadi. Ahmad Albar mengatakan dalam sambutannya, God Bless sedang menggodok konser akbar untuk menandai usia ke-50 mereka yang jatuh pada tahun depan. Konser ini bakal dikemas secara istimewa yang lantas dilanjutkan dengan sebuah tur panjang. Selain konser, God Bless juga sedang menyiapkan buku biografi yang ditulis oleh wartawan sekaligus pengamat musik senior Denny MR. Sejauh ini proses penggarapannya sudah 50%. Lalu mereka juga akan merilis film dokumenter yang di dalamnya antara lain menampilkan kisah di balik layar saat God Bless membuka konser di Purple, Jakarta pada tahun 1975 silam. Tak cuma itu, Ahmad Albar dan kawan-kawan akan merilis album baru berisi lagu-lagu lama yang diinterpretasi ulang dengan balutan orkestra yang direkam bersama Czech Symphony Orchestra. Seluruh komposisi yang terdapat pada album ini diaransemen secara khusus oleh God Bless bersama Topatiario. Dan ya, grup musik cadas God Bless masih tetap berdiri kokoh bagai karang. Kini ia sudah menjadi legenda bagi perjalanan musik rock di Indonesia. Lalu, apa lagu favorit God Bless kesukaanmu bro? Bisa banget ya share pendapat kamu di kolom komentar. Dan sorry kalau tadi ada bunyi kresek-kresek atau krecek-krecek karena di sini lagi hujan bro ya. Tapi oke, udah nonton, udah subscribe dan thank you. Oke, sekian dan salam rock and roll.